Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal saya. Hal ini untuk memenuhi penugasan UTS pada mata kuliah pengantar ilmu sosial. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Isna Laila, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Pertama-tama, sebelum masuk pada penjelasan contoh permasalahan sosial, saya akan menjelaskan mengenai apa itu masalah sosial. Dilansir dari Wikipedia, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Hal ini berkaitan dengan gangguan moral yang terjadi dalam interaksi sosial dan nilai sosial yang diharapkan terwujud oleh suatu masyarakat. Masalah sosial ini memiliki karakteristik sebagai kondisi yang dirasakan banyak orang, kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang menuntut perpecahan, serta dalam pemecahan masalahnya harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif. Fromm menyatakan bahwa jika suatu masyarakat ingin berfungsi secara efisien, maka anggotanya harus memiliki sifat yang membuat diri mereka ingin berbuat sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan sebagai anggota masyarakat. Ketika seseorang mengalami tekanan keinginan dari sebuah masalah, maka hal ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan berlangsung tanpa disadari. Masalah sosial ini dapat diakibatkan dari perubahan sosial, seperti adanya pertumbuhan penduduk, perubahan relasi antara penduduk dengan lingkungannya, serta perubahan organisasi dan relasi sosial. Selain itu, dapat diakibatkan dari pembangunan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu kebutuhan. Adapun beberapa bentuk masalah sosial yang terjadi di Indonesia, seperti kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus pada kejahatan. Kejahatan dapat timbul karena kondisi dan proses sosial yang sama, tetapi menimbulkan perilaku sosial yang berbeda. Kejahatan terbentuk melalui proses imitasi, pelaksanaan peran sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, serta kekecewaan yang agresif. Kejahatan juga dapat dipicu oleh pola hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan produktivitas. Adapun faktor yang memengaruhi munculnya tindakan kejahatan yaitu berasal dari faktor internal yang berdasarkan pada kondisi kejiwaan seseorang, tingkat pendidikan seseorang, atau kedudukan seseorang, dan faktor eksternal yang berhubungan dengan faktor ekonomi. Dilansir dari media Indonesia, jumlah angka kriminalitas di Indonesia meningkat 10,37% terhitung pada Juli 2020. Terdapat 5 kasus kejahatan konvensional yang terjadi belakangan ini. Kejahatan narkotika menjadi kasus tertinggi di Indonesia. Hal ini diikuti dengan pencurian dengan pemberatan, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan kekerasan. Di wilayah tempat tinggal saya terdapat beberapa jenis kejahatan yang terjadi, seperti pencurian, pembegalan, dan kekerasan. Adapun kasus kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kekerasan terhadap siswa SMP yang dilakukan oleh salah satu anggota gangster. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 5 Juli 2020. Pelaku melakukan aksinya saat korban melintas di perempatan Jembatan Sikata, Jalan Prof. Sudarto, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang. Dilansir dari Tribun Jateng, kejadian tersebut terjadi karena adanya upaya untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota gangster lainnya. Pelaku melakukan pelemparan batu ke kepala korban karena korban mengenakan jumper yang mirip dengan gangster tersebut. Namun pelaku mengaku bahwa perbuatannya merupakan salah sasaran. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka pendarahan di kepala dan dirawat di ruang ICU
dalam kondisi kritis. Adapun kasus selanjutnya yang sering terjadi seperti pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini terjadi saat suasana terlihat sepi. Di wilayah ini sering terjadi kasus kejahatan dikarenakan kondisi jalan yang sepi dan jumlah penerangan yang kurang. Hal ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan masih terus terjadi dengan motif yang beragam, seperti alasan untuk balas dendam atau alasan ekonomi. Aksi kejahatan ini akan memberikan dampak terhadap korban kejahatan. Sehingga untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi, perlunya penjagaan yang ketat dan hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan. Selain itu, adanya sosialisasi terhadap para remaja agar tidak melakukan tindak kejahatan. Hal ini dapat diberikan dari pihak sekolah atau keluarga, sehingga dapat mengurangi jumlah pelaku kejahatan oleh remaja. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.